Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Di video kali ini saya akan coba sedikit bahas tentang podcast. Oke, jadi teman-teman, ini sih sharing pengalaman ya. Sharing pengalaman saya bikin podcast. Podcastnya juga sederhana. Teman-teman bisa cek beberapa video saya. Contohnya yang ini. Nah, ini saya podcast dengan Ustadz Safar. Saya hanya bermodal mikrofon wireless dan handphone. Handphonenya buat take video, kemudian mic wirelessnya buat ambil suaranya, biar suaranya jernih. Itu di masjid ya kondisinya. Jadi handphonenya saya taruh di rak buku, kemudian saya melakukan podcast dengan Ustadz Safar dengan masing-masing menggunakan mikrofon wireless. Itu yang paling sederhana ya. Jadi hanya modal handphone dan mic wireless. Ada lagi video yang seperti ini nih. Nah, ini saya podcast menggunakan Zoom. Jadi saya dan teman saya melakukan Zoom, kemudian Zoom-nya saya record, edit tipis-tipis, jadilah podcast seperti yang teman-teman saksikan. Jadi bermodal laptop, bermodal Zoom, kemudian di-record Zoom-nya, jadilah sebuah podcast. Nah, gimana kalau kita mau bikin podcast seperti podcast-podcast pada umumnya? Contohnya kayak podcast-podcast public figure ataupun artis-artis terkenal yang ada di YouTube. Teman-teman bisa lihat ya, itu betul-betul profesional. Pertama, dari segi pengambilan gambarnya, tentunya menggunakan kamera yang mumpuni ya. Kualitas videonya bagus, jernih, cerah pula. Kemudian kualitas audionya juga bagus. Berarti alat perekaman audionya bagus. Minimal ya menggunakan mikrofon. Nggak asli bawaan dari kameranya. Kemudian, nah, kalau misalnya teman-teman mau podcast, kameranya kan pasti harus ditaruh ya teman-teman. Itu tentunya butuh tripod. Jadi nggak cuma butuh kamera doang, pasti butuh tripod. Supaya kameranya bisa ditaruh. Nggak mungkin kan podcast misalnya sekian menit, belasan menit, bahkan sampai 30 dan lebih dari 30 menit. Teman-teman megangin kameranya, pasti kameranya ditaruh. Nah, biasanya menggunakan tripod. Makanya kalau mau bikin podcast, selain siapin kameranya, siapin tripodnya. Percuma ada kamera tapi nggak ada tripod. Nah, untuk audionya gimana Mas Bangun? Apakah butuh mixer? Ya itu sih opsional ya. Kalau saya sih pakai yang sederhana. Jadi cukup pakai mic wireless nih. Seperti yang saya pakai mic wireless. Kemudian receivernya nanti disambungin ke handphone. Kalau saya pakai handphone. Kalau saya pakai laptop berarti colokin ke laptop. Nah, gimana Mas Bangun kalau misalkan kameranya nggak support untuk mic wireless ataupun mic yang pakai kabel? Nah, teman-teman bisa siasati soundnya direkam menggunakan perangkat yang berbeda, kemudian videonya pakai kamera atau handphone yang sudah disetting. Nah, nanti tinggal digabung audio sama videonya. Nah, Mas Bangun kok kalau podcast public figure tuh kayak yang di YouTube, dia kok kayaknya ada beberapa angle ya? Nah, berarti kemungkinan mereka menggunakan beberapa kamera. Kalau misalnya dari tengah seperti ini nih, berarti ada kamera yang posisinya di tengah. Kalau misalkan dari sisi kanan, berarti ada kamera yang dari sisi kanan. Kalau ada angle dari sebelah kiri, berarti ada kamera dari sebelah kiri. Tinggal disetting nanti. Nah, nyetingnya gimana Mas? Nah, kalau misalnya teman-teman mau langsung ke laptop, saya pernah coba jadi menggunakan video capture. Kalau misalkan ada 3 angle ya berarti ada 3 input video ya. 3 video capture. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti tinggal bergantian. Pas kan karena saya pakai OBS ya. Jadi nanti tinggal setting aja. Misalkan kalau mau lagi angle ke host, berarti nanti tinggal aktifin yang host. Kalau misalkan mau dari angle narasumber, tinggal aktifin yang angle dari narasumber. Atau misalkan mau angle di tengah, teman-teman tinggal aktifin kamera yang posisinya di tengah. Nah, Mas, nggak punya video capture. Gimana cara paling sederhananya? Teman-teman bisa pakai satu kamera. Misalnya cuma punya satu kamera, teman-teman bisa pakai itu. Nanti di proses editnya tinggal dipotong-potong. Pakai cut and zoom. Tinggal disesuaikan aja. Itu yang paling sederhana. Saya pernah praktekin di video ini. Itu saya pakai cut and zoom. Saya podcast bareng Bang Regen. Itu satu angle kamera, tapi kelihatannya ada beberapa angle karena saya cut and zoom. Kalau saya lagi ngomong, berarti zoomnya ke saya. Tapi kalau Regen lagi ngomong, zoomnya ke Regen. Itu teman-teman. Jadi tadi butuh kamera, butuh tripod, butuh perekam suaranya. Nah, supaya hasilnya cerah,
tentunya lebih baik ditambahkan lighting. Teman-teman bisa pakai softbox atau penerangan lainnya supaya hasilnya cerah. Saya nggak punya softbox, Mas. Gimana caranya? Bisa pakai fitur di editor videonya untuk mencerahkan video. Tinggal mainin warnanya aja dan kecerahannya. Nah, selanjutnya perlu apa lagi? Area podcastnya. Kalau misalnya latarnya polos, ya minimal dihias-hias lah ataupun dikasih ornamen. Pokoknya dikasih hiasan lah, biar nggak polos-polos banget. Contoh di sini nih, saya pakai tulisan-tulisan seperti ini, murah meriah. Atau misalkan kalau yang teman-teman punya anggaran lebih, teman-teman bisa pakai hiasan yang lebih dari seperti ini. Nah, tadi udah ngomongin videonya, udah ngomongin audionya, udah ngomongin pencahayaannya, udah ngomongin juga latar belakangnya ataupun area podcastnya. Selanjutnya apa, Mas? Selanjutnya konsep dong. Di konsep tuh podcastnya, nggak cuman, gue punya ide podcast nih. Podcast, tag video pertama. Terus nanti hilang, baru ada lagi. Hilang, baru ada lagi. Nah, karena nggak terkonsep. Sebaiknya dikonsep. Contoh, teman-teman, sekarang tag video untuk podcast. Nanti tayangnya itu mau per berapa hari atau per berapa pekan atau per berapa bulan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya cukup waktu untuk tayang setiap hari atau setiap pekan, ya minimal 2 pekan sekali. Atau misalkan betul-betul sibuk, ya sebulan sekali. Jadi berkesinambungan. Nggak hari ini upload, kosong, baru kemudian upload lagi, kosong, baru upload lagi. Nggak teratur waktunya. Terus di konsep juga temanya mau seperti apa. Jadi udah disusun tuh jadwalnya. Jadi misalkan bulan ini saya mau bikin podcast dengan tema A. Kemudian bulan besok dengan tema B. Narasumbernya bulan ini si A, narasumbernya si B, dan seterusnya. Jadi sudah terjadwal. Nggak dadakan dan nggak perlu mikir-mikir lagi. Gue mau podcast tema apa ya? Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi menurut saya ada 5 faktor tadi. Faktor videonya, audionya, pencahayaannya, terus kemudian area podcastnya, lalu konsepnya. Kalau itu semua sudah matang, teman-teman bisa jalanin. Nah, apa perlu tunggu alat-alatnya lengkap, Mas? Nggak juga. Saya podcast dengan alat-alat yang sederhana. Tapi itu tadi, alat-alatnya minimal punya. Gue pengen podcast tapi alat-alatnya nggak punya. Ya sama aja pengen ranking 1 tapi nggak mau belajar kali ya. Kurang lebih gitulah. Jadi teman-teman punya niat podcast, ya alat-alat harus disiapin. Karena alat-alat juga mendukung hasil videonya. Kurang lebih gitu teman-teman. Itu sih pengalaman saya ya. Tapi semoga pengalaman ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang punya ide podcast, yang mau bikin konten-konten podcast. Nah kurang lebih itu tadi penjabaran dari saya. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terus mencoba tetap semangat dan jangan menyerah. Terus menebar manfaat seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.